PT Al-Zaitun itu seperti pernah saya umumkan tetap memilih 3 langkah. Langkah pertama, dakwaan kepada perseorangan yang telah melakukan tindak pidana dengan sekian banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan, sudah gelar perkara, sudah diumumkan penyidikan, tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan. Sesudah penersangkaan kan pendakwaan di pengadilan. Kalau sudah pendakwaan penuntutan, sudah penuntutan ya vonis, pengambilan keputusan. Nah, itu yang pidana terhadap orang. Lalu terhadap institusinya, kita sementara ini berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis. Tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan Al-Zaitun yang terdiri dari 2 kelompok, 1 pondok pesantren, yang kedua sekolah, mulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah, alias sampai perguruan tinggi, itu akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama yang selama ini memang menjadi pembinaan. Lalu yang ketiga, tertib sosial dan keamanan masyarakat itu dikoordinasikan oleh gubernur. Ya, dikoordinasikan oleh gubernur bersama aparat vertikal semua. Mungkin di situ ada Polda sudah pasti, lalu ada Kabinda sudah pasti, lalu TNI lapisan berikutnya sudah pasti. Nah, itu yang keputusan pemerintah tentang hal itu. Tidak usah dibesar-besarkan karena sebenarnya biangnya kan di orang ya, yang bernama Panji Gumilang itu. Ini udah di tangan, lembaganya kita lihat perkembangan. Tidak sampai dicabut ya, Prof, izinnya. Belum ada keputusan sampai ke situ. Kita belum sejauh itu untuk memutuskan. Mendiskusikan sih tidak pernah, tapi kita tidak memutuskan. Aset yayasan hanya 100.000 di rekening. Kalau sekarang perkembangannya, karena sejak tahun 2012 saya bongkar itu tentang NII di Al-Zaitun, itu struktur itu dirubah. Jadi dari provinsi, daerah sampai kabupaten itu dibentuk yayasan-yayasan. Nah, mereka itu berkantor di yayasan-yayasan yang mungkin Anda pernah lihat itu di pinggir jalan ada yayasan yatim dan duafa. Nah, kemudian struktur di bawah yayasan itu namanya kecamatan. Itu orang-orang yang mencari dana. Kalau kita perhatikan tuh pakai kotak-kotak amal itu. Dari yang kotak amal itu petugas tuh store. Nah, mungkin dari situ ke yayasan-yayasan yang begitu banyak gitu. Misalnya yayasan di Jakarta Barat itu ada 5 atau ada 6 gitu kan. Mungkin dari masing-masing tempat tuh punya rekening gitu kan. Jadi dari petugas tuh menyetorkan masuk ke rekening itu. Jadi kalau dari mungkin yang seluruh Jawa ini, karena yang signifikan uang itu dari Jakarta, dari Jawa Barat, Selatan, Jawa Barat Utara, Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, itu mungkin jadi banyak, jadi 200 sekian 89 ya 50-an gitu. Mungkin itu yang dimaksudkan gitu. Itu kan sebagian untuk membiayai kegiatan di pesantren, di Mahat Al-Zaitun, sebagian lagi untuk operasional anggota. Dari mulai tingkat atas sampai tingkat kabupaten begitu. Kalau dulu biaya operasional itu 10 miliar sebulan, belum signifikan. Sekarang mungkin banyak yang dibuat oleh Pak Panji, ada bengkel kapal, ada apa gitu. Galangan kapal. Galangan kapal. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ke luar negeri dan sebagainya, membangun jalinan hubungan dengan Israel dan sebagainya. Mungkin perlu biaya besar gitu. Kalau bisnis yang lain saya tidak tahu persis perkembangannya sekarang.
cuma ada cerita bikin galangan kapal gitu. Ya. Tapi itu belum belum dalam kategori bisnis menurut saya gitu ya. Dia baru membuat kapal. Apakah kapal itu dijual atau digunakan sendiri gitu ya. Terus tentang produksi beras dan sebagainya itu belum pada kapasitas untuk berbisnis gitu. Selama ini saya lihat hanya untuk pencitraan aja. Jadi kegiatan-kegiatan seolah-olah besar gitu untuk menarik. Itu sebetulnya keperluannya untuk menarik dari anggotanya saja gitu. Supaya restoran-restoran itu semangat. Karena yang saya lihat bahwa ada pinjaman-pinjaman yang sudah jatuh tempo. Pinjamannya itu untuk apa? Untuk kegiatan apa gitu ya. Jadi karena sudah harus bayar, sudah jatuh tempo. Nah, itu penggalangan dana itu semakin diintensifkan gitu, semakin dikuatkan gitu. Ya kalau donatur sekarang ini mungkin ada donatur gitu kan, karena dari anggota sendiri kan sudah banyak yang tidak bekerja, banyak yang tidak usaha. Itu banyak mengambil dana dari luar, menghimpun dana dari masyarakat gitu. Jadi sekarang yang menyumbang kepada Al-Zaitun itu bukan dari kalangan sendiri aja, tapi dari masyarakat kebanyakan gitu. Jadi kalau misalnya donatur itu siapa atau pengusaha apa, ya mungkin aja terjaring di situ gitu. Yang tingkat menengah katanya sekarang sudah $3.500 US untuk 6 tahun. Jadi, gitu kan. Kursnya pakai dolar. Kursnya pakai dolar. Sejak awal memang pakai dolar. Kenapa? Awalnya $1.500, terus sekarang $3.500. $3.500 sekarang kursnya Rp14.000 ya. Sekitar 36-37 juta lah untuk 6 tahun gitu kan, untuk berapa 72 bulan gitu kan, dibagi kan ya masih wajar gitu. Kalau sekarang itu santri seperti yang tahun ini aja ya, katanya sampai 1.000 santri, tapi yang saya lihat sebetulnya 1.000 santri itu dari yang kelas 3 Sanawiyah itu masuk kepada Aliyah, tempe SMA ya. Nah, itu jumlah santri tersendiri. Nah, sekarang Ibtidaiyah. Nah, itu paling hanya beberapa ratus saja gitu. Di umum sudah nggak mau masuk ke sana, itu sudah jarang sekali lah. Gitu dari ya kalau dikatakan oleh alumninya itu sekarang itu hampir 90% dari anak-anak orang tuanya itu anggotanya Pak Panji, anggotanya NII gitu. Kalau Pak Panji itu bukan imam NII, itu sudah ditinggalkan oleh anggotanya gitu. Kalau Al-Zaitun itu bukan dasarnya NII, tidak akan bisa sebesar dan semegah itu. Anda bisa bandingkan antara Al-Zaitun dengan ormas seperti Muhammadiyah dan NU. Itu kan Muhammadiyah dengan NU itu besar, organisasi besar, jumlah anggotanya besar, tapi tidak bisa seperti Al-Zaitun. Kenapa? Karena Al-Zaitun itu kan anggotanya itu hanya satu kata, sami'na wa atona. Apapun perintah dari pimpinan, suruh nabrak kereta juga berani gitu kan. Karena itulah doktrin yang ada di NII begitu ya. Kalau tadi semua yang dijelaskan oleh pengacara Al-Zaitun, kan Saudara Hendra itu baru bergabung di Al-Zaitun. Kalau saya kan sejak 88 sudah bersama Pak Panji, jadi sudah tahu persis sejarahnya. Dan tentang proses hukum yang sedang kita lakukan antara saya dengan Pak Panji, itu masih bergulir, masih berjalan terus gitu ya. Terutama kasus perdatanya, kita masih melakukan gugatan-gugatan, pidananya pun begitu gitu ya. Nanti kita tinggal lihat hasilnya, mana yang terbukti ada pelanggaran pidana, mana yang terbukti gugatan perdatanya menang, mana yang terbukti ada pidana makar, gitu aja dari saya. Gitu. Nanti kan polisi yang menentukan hasil perguliran sekarang itu bagaimana nanti hasilnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham saudara menunggu dari pagi. Saya paham saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Iya. Oke? Pak, saya minta hasil. Bagaimana? Pak Isu ada backingan dari sana kepada Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Tidak ada. Ada nama Hendro Priyono disebut. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Pak, kalau tudingan di media selama ini benar atau tidak, Pak? Sudah tidak ada apa-apa lagi, semua Kalau sudah dijawab. tudingan yang selama ini beredar apakah benar, Pak? Saya sudah beri jawaban kepada Bareskrim. Kita Pak, dan kita Pak ke rekan-rekan media jawabannya seperti apa nih Pak? Jawabannya semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Jadi kalau saya sampaikan, nanti saudara-saudara tanya ke sana kemari lagi. Percayalah. Makanya Bapak sampaikan ke kita Pak, Dan kita yang nyambungin. percayalah bahwa saya sudah memberikan jawaban dengan baik. Pak izin sedikit untuk media Pak, boleh Pak? Seperti apa, Pak? Sedikit untuk media. Oh, satu. Oke. Kamera Pak. Tapi jangan banyak-banyak ya. Oke, 15. Wah, kebanyakan. Oke, Pak. 3, Oke. Ya, 3. Ya Pak. 10% kan? Oke. Sudah banyak 10% itu. 1. Oh begitu. Memang saya bukan artis jadi nggak bisa kalau melihat kamera. Oke, 3-nya Pak. Oke, dengarkan. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Ya kan sudah tuh 4 itu. Saya janji 3 keluar 4. Penistaan agama bersiap kita masuk tersangka nggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak Pak? Siap nggak, Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Tapi tudingan akan diterima lagi, Pak. Nah kalau Tuduhan dari pelapor itu benar kalau nggak, Pak? banyak-banyak omongan begini nggak bisa jawab. Oke, kasih jalan, kasih jalan. Rencananya kapan lagi, Pak? Pemeriksaan kedua bakal kapan Pak? Tapi kapan, Pak? Kasih jalan, kasih jalan. Pada tahun 2008 dan kamilah yang mengungkap tentang NII KW9. Kapolda Jawa Barat di backup oleh Baintel Kam Mabes Polri dan Bareskrim Mabes Polri. Kenapa mereka dikatakan telah melakukan perbuatan makar? Karena mereka mendirikan negara di dalam negara, ada wilayah, ada rakyat, ada konstitusi, ada lambang negara, dan ada benderanya. Kemudian mereka menghimpun dana ya dari berbagai kegiatan. Ada kegiatan dagang, ada kegiatan ya seperti kotak amal dan sebagainya. Nah, karena kami memburu waktu pada waktu itu, tersangka segera kami ajukan ke kejaksaan dan langsung memenuhi syarat untuk P21, kemudian diajukan ke dalam sidang dan divonis ya cukup berat ya.
karena ada presidennya, ada menteri dan sebagainya. Nah, apakah ada kaitan dengan Al Zaitun? Pada waktu itu saya belum sampai ke sana, tetapi sudah mengarah ke sana. Berkas dan sebagainya, dan laporan kami kepada Mbak Intel, kemudian kepada Bariskrim. Dan ini saya kira aparat intelijen negara kita sudah mengetahui, ya, tetapi mungkin ya belum dapat disimpulkan bahwa rekening-rekening tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan makar. Nah, inilah tugas daripada aparat intelijen, baik intelijen kepolisian maupun intelijen BAIS ataupun intelijen dari BNPT, ya, Badan Penanggulangan Terorisme. Dan ini sudah sangat gampang sekarang karena ada PPATK. Dari data PPATK, walaupun tadi jubir PPATK tidak menjelaskan secara gamblang, karena PPATK memang tidak boleh membuka apa yang dia dapat kepada publik. Tetapi penyidik Polri ataupun penyidik lainnya, begitu laporan informasi dari PPATK sampai kepada penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan hukum sesuai hukum acara yang berlaku. Bisa membekukan rekening tersebut, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh PPATK. Bisa juga untuk memanggil siapa yang mentransfer dana ke rekening tersebut. Kemudian bisa juga memeriksa dana tersebut digunakan untuk apa. Jadi bisa diketahui apakah dananya berasal dari kejahatan. Kemudian bisa diketahui juga apakah dana yang sudah masuk tersebut digunakan untuk kejahatan. Misalnya untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan intelijen makar, untuk biaya pembelian senjata, untuk biaya-biaya lain dalam rangka penggalangan, misalnya untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, kalau itu telah terjadi, maka itu memenuhi unsur untuk tindak pidana pencucian uang, jelas sudah kena satunya. Yang kedua, bisa juga dikategorikan untuk melakukan tindakan makar, yaitu mendirikan negara di dalam negara. Apakah tindakan tersebut masih percobaan atau sudah terjadi? Dan ini bagus sekali, harus diproses dan dibuktikan secara hukum, supaya tidak ada kecurigaan di antara kita, dan supaya ketenangan tahun pemilu saat ini tetap terjaga. Tidak informasi berkembang, kemudian saling curigai, saling tuduh. Baik. Kita harapkan dari pihak Pak Panji Gumilang dan Al Zaitun kooperatif dan aparat melengkapi bukti-buktinya. Kalau terbukti proses secara hukum, ajukan ke pengadilan. Kalau tidak terbukti, ya dihentikan. Begitu. Semua melalui hukum akan terbuka. Saya kira tidak ada pembiaran, tetapi mungkin bukti-bukti yang didapatkan belum cukup untuk melanjutkan ke tindakan penyidikan. Karena perbuatan-perbuatan NII itu adalah makar, dan itu mendapat perhatian utama dari aparat keamanan maupun aparat intelijen. Kita harap mereka sudah mengumpulkan bukti, sudah lengkap, dan sudah bekerja sama dengan penyidik dan PPATK. Kita tunggu saja hasilnya. PT punya standar tersendiri untuk mengetahui apakah mereka terindikasi telat masuk paham-paham NII. Itu baru sampai ke pahamnya. Tetapi intelijen juga punya data untuk mengetahui sejauh mana kegiatan Al Zaitun dan atau kegiatan Pak Panji Gumilang di dalam apakah dia benar telah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan NII atau makar. Kemudian penyidik juga punya cara sendiri untuk langsung ke pembuktian. Apakah betul Pak Panji Gumilang atau Yayasan Al Zaitun telah digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan makar atau kegiatan-kegiatan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, ini bagus sekali supaya tidak penuh prasangka, sakwasangka, tuduhan. Nah, tetapi yang tidak bisa dibantah terbukti adalah ada 256 rekening atas nama Pak Panji Gumilang,
ada 30 sekian rekening atas nama Al Zaitun. Dari situ, dengan teori follow the money, sesuai dengan cara kerja PPATK, itu bisa diketahui dari siapa duit itu, berapa banyak, kapan distorkan, kemudian duit itu dihimpun dan digunakan untuk apa. Bisa ketahuan apakah untuk kegiatan MII, apakah untuk kegiatan teroris, atau penipuan. Atau kita tidak boleh juga bersakwasangka, atau memang orang itu beramal soleh gitu, amar ma'ruf nahi mungkar untuk kegiatan agama. Bahwa setiap orang dengan sukarela dari berbagai daerah, mungkin 256 daerah, membantu kegiatan Pak Panji Gumilang dengan sukarela. Jadi biarkan penyidik dengan alat bukti yang ada bekerja. Karena apa? Al Zaitun ini adalah suatu objek yang sangat menarik gitu ya. Dan biasanya terjadi agak gaduh menjelang pemilu gitu ya.